Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah yang dirahmati Allah. Eh, Kenapa kita nggak boleh ngomong utang, kita nggak boleh mikirin utang, kita nggak boleh nyicil utang? Kenapa coba? Selagi kita ngomong utang, apalagi mikirin utang, nyicil tentang perkara utang, nggak akan lunas sampai mati. Kenapa? Love of projection. Love of projection. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita prasangkakan, itulah doa yang sesungguhnya. 60.000 kali Bapak Ibu. Ya, ketika kita mikir, aduh besok nyicil, aduh besok gini, udah itu berarti 60.000 kali otak ini memproyeksikan, perasaan ini memproyeksikan, langsung naik itu doa. Terus 60.000 kali. 60.000 kali. 60.000 kali, ingat, 60.000 kali loh. Kalau jantung berapa kali? 5.000 kali. Lebih kuat daripada otak. Jadi totalnya 65.000 kali. Bayangin. Berarti memproyeksikan terus-menerus teng 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 doa terus tuh. Misalnya mikirin utang itu, utang 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 utang. Berarti otomatis 65.000 kali Bapak Ibu. Makanya nggak lunas-lunas. Kenapa? Apa yang diketik di proyektor di layar itu kan sama. Bapak Ibu di HP ini, Bapak Ibu ngetik lah, aku kaya, aku sudah kaya. Pasti terkirim di grup ini, aku sudah kaya. Tapi kalau Bapak Ibu ngetiknya, saya punya hutang Ustadz. Ya saya punya utang. Selagi itu nggak dihapus, selagi nggak dihapus, berarti jadi doa. Begitu. Paham nggak maksudnya? Maka dirubah mindsetnya, dirubah kemana? Dari yang A ke yang B. Sama aja kita pindah ruangan gitu loh Bapak Ibu. Kita pindah ruangan, pindah gelombang TV. Pindah gelombang TV. Jangan antv filmnya hantu-hantu, ganti dong RCTI yang enak. Ataupun hei, jangan masuk ke gerbong itu bau, gerbong itu menyeramkan, gerbong itu nggak mengenakan, nggak nyaman gitu. Lalu gimana? Masuk ke gerbong ini, ke gerbong mana? Ke gerbong yang B, yang enak-enak, makanan enak, tempat apapun enak, kan begitu. Jadi di situ level namanya Bapak Ibu, level 1, level 2, level 3. Nah, kalau Bapak Ibu ngomongnya terpuruk, hancur, hutang, mikirin itu masalah, Bapak Ibu berarti di level 1, bukan di level 2. Sedangkan di level 2 ini segala macamnya ada enak. Itulah namanya dunia kuantum gitu. Lalu dunia kuantum itu ucapan, pikiran, prasangka kita, dan itu yang akan terjadi dalam layar kehidupan kita. Makanya saya itu dengan kawan-kawan yang udah sukses-sukses, dengan guru-guru kita itu, Habib Novel khususnya, Ustadz Nasrullah khususnya, itu nggak pernah ada Ibu Santosa, Pak Ari Ginanjar, dan orang-orang yang udah sukses itu nggak pernah kita bahas masa lalu, menceritakan masa lalu yang jelek itu udah nggak pernah, kecuali diceramahkan gitu kan. Dan saya pun pernah menceramahkan masa lalu saya begini-begini, ya saya pernah juga gitu Bapak Ibu, untuk jadikan pelajaran kalau saya pun dulu orang yang wow keren banget gitu. Jadi masalah Bapak Ibu itu nggak ada apa-apanya dengan masalah saya, masalah Ustadz Nasrullah, Habib Novel, dan guru-guru yang udah sukses gitu kan. Pasti ada gitu Bapak Ibu. Lalu ketika kita paham, oh berarti kalau kita ngomong saya sudah punya uang 1 miliar, langsung ditulis Ustadz ya di langit. Iya betul. Langsung naik ya Ustadz. Iya betul. Iya betul. Tapi ingat, ketika kita ngomong saya sudah punya uang 1 miliar, kalah nggak dengan pikiran Bapak Ibu, prasangka Bapak Ibu, dan omongan Bapak Ibu yang setiap harinya? Apa itu mikirin utang, terpuruk, hancur itu, ha? Kalau Anda ngomongnya aku sudah punya uang 1 miliar, cuman 100 kali sehari semalam, tapi mikirin prasangkanya masih larinya ke hutang, ke masalah itu, nyicil, aduh besok nyicil ini 60.000 kali, 65.000 kali, ya kalah yang ngomong 100 kali ini dengan yang Bapak Ibu mikirin berprasangka ke yang hutang itu. Paham nggak? Maksud nggak yang saya maksud? Kalau maksud Ustadz, jadi jangan sekali-kali mikirin nyicil, jangan sekali-kali ngomongin
utang, jangan sekali-kali ngomong yang susah-susah. Langsung Bapak Ibu balik, cet, balik kemana? Yang dipikirin, yang diproyeksikan, yang dihayalkan, hayalkan itu namanya memproyeksi, visualisasi itu namanya seperti menghayal. Bapak Ibu fokuslah ke impian hajat. Jadi kalau saya dengan istri, dengan orang-orang udah tatap muka nih, kamu lihat lihat ini mobil ini, lihat ini semuanya, tulisan-tulisan yang bagus-bagus enak ini buku nih kan, buku ya, coba Bapak Ibu tulis lah, buku itu ada dua lembar, yang satu tulisan yang nggak enak, yang satu tulisan yang enak-enak. Lalu tulisan yang nggak enak ini Bapak Ibu nggak usah tutup pakai tangan, tulisan yang enak-enak tutup pakai tangan, mana yang kelihatan? Yang nggak enak Ustadz. Lalu tutuplah yang nggak enak ini, dilihatkanlah, ditampakkanlah yang tulisan enak-enak, yang enak-enak Ustadz. Maka itulah ada peribahasa, tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Jadi yang kita lihat itu lembaran baru yang Bapak Ibu impikan, yang Bapak Ibu hajatkan. Itulah yang harusnya Bapak Ibu proyeksikan. Itulah yang harusnya Bapak Ibu kejar. Jangan ngejar yang masa lalu, yang Bapak Ibu sekarang ini, yang masalah hutang. Tapi Ustadz kalau nggak dicicil, ngeyel berarti kan? Ngeyel, nggak paham itu namanya. Nanti gini Allah udah dihitung di audio yang pertama itu udah ribuan orang begitu. Ustadz saya udah mau gini-gini. Faktanya nggak ada yang begitu. Tuh orangnya berhasil semua. Ada di grup pencinta sholawat, ada di grup ilmu makna rezeki yang lainnya. Tuh nyatanya udah berhasil. Jadi penjara enggak. Jadi dihina, digini, dipermalukan gini enggak ada. Kenapa itu? Itulah perasaan prasangka, pikiran yang kegalauan gitu. Lalu Bapak Ibu jangan mikirkan yang masa lalu, jangan mikirin masalah itu, tapi impian. Kan saya udah berkali-kali tuju ke impian. Makanya orang itu kalau nggak punya impian, nggak punya dream, nggak punya target dalam hidup, lebih baik mati wae. Kenapa mati wae? Ya sama aja seperti kebo, seperti kambing, cuman bertahan hidup. Ambil itu dreamnya, ditulis, kan saya udah bilang tulis. Itu dilihat, proyeksikan itu. Pokoknya saya kaya, pokoknya saya kaya raya, pokoknya saya sukses, pokoknya saya bahagia. Sebut, pikirkan setiap harinya. Jangan nanya, Ustadz ini ngamalinya kapan Ustadz? Lebay banget gitu. Berarti kan nggak paham. Namanya diproyeksikan setiap hari, siang hari siang malam. Kalau keganggu dengan apa, parade of candy-nya, kulit-kulitnya, bungkusnya, masalah-masalah, ini bungkusnya, pokoknya saya kaya 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 kaya, gitu aja terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak ada yang gagal. Karena kenapa? Hidup itu berjalan, meninggal, berjalan ke depan bukan ke belakang, bukan diem di tempat. Kita kejar itu impian kita yang ke depan itu apa? Uang 1 miliar, kaya raya, sukses, itu terus. Lalu apa yang dilakukan Ustadz? Tinggal ngomong, tinggal mikirin, tinggal prasangkain, pokoknya aku punya uang 1 miliar, uang 1 miliar, yang punyanya itu aku punya mobil terus gitu terus. Kalau makanya kalau sampai seminggu gak berhasil, alangkah kebangetan banget, asli aja, beneran. Banyak kok yang 18 jam 5 miliar lunas kok. 18 jam, 2 jam. Ada yang 11 miliar itu cuman sehari semalam. 11 miliar itu yang saya ceritakan di Jakarta. Ada yang 11 miliar, ada yang 12 miliar, ada yang 7 miliar, ada yang 9 miliar. Macam-macam. Kok bisa seperti ini? Apa sih ilmunya ketika dikasih ilmunya cuman gini? Itu tempatnya Pak Ari Ginanjar, tempatnya Pak Haji Dudi Suwanto, kita kumpul. Jadi saya ngikutin apa yang saya lakukan. Aku sudah punya uang 10 miliar, mobil Pajero rumah. Aku sudah punya uang 10 miliar, mobil Pajero rumah. Aku sudah punya uang 10 miliar, mobil Pajero rumah. Tuh, gitu saya Bapak Ibu. Gitu. Gitu waktu itu. Apa yang terjadi? Kok bisa aja ketemunya judulnya kayak gini gitu. Dapat itu tahun 2019. 2019 tuh. Lalu kemarin ketika saya bilang saya habis tempat guru, di, dibilangin sama Habib, nih selesaikan nih masalah ini, 10 miliar kamu selesaikan, tapi jangan pakai aset kamu, jangan pakai aset kamu. Oke, saya siap, siap banget. Apa yang terjadi? Saya cuma memproyeksikan uang 10 miliar, uang 10 miliar, uang 10 miliar, uang 10 miliar, datanglah uang 10 miliar. Saya mikirin seperti menghayal, nanti datang bener. Ya Habib, nih ada jamaah punya amanah banyak nih. Terus ayolah tangannya lah, saya nggak telaten gitu kan.
mau nggak ini, dia mau ngasih duit 11 miliar, ya sudah serahin aja ke Habib untuk nyelesain tanah di sono. Dateng ya Beb, ini suruh ustadznya ke sampean untuk di pondok ini. Ya sudah terima langsung. Saya nggak ngomong sama Habibnya gini, dasar kamu murid yang memang luar biasa banget, saya sumpahin kamu semakin sukses semakin jaya, amin kata saya. Dapat lah bapak ibu yang sudah di grup, saya tag besok Senin ya, kasih saya 100 juta, udah di stempel gitu kok masih bisanya nggak ada kabar, nggak ada ngasih kabar. Ustadz maaf ya saya belum belum bisa ini belum ini. Tandanya Anda nggak yakin, nggak percaya dengan ucapan gurunya, ya, dengan ucapan gurunya nggak percaya. Tapi kalau memang Anda benar-benar berguru, taat sama gurunya, takut sama gurunya, memang benar-benar hikmat, ingat, nggak mungkin Anda nggak mendapat maunah. Kuncinya ialah, silakan tanya kepada siapapun, ridho Allah dan Rasulullah dititipkan kepada guru. Guru ridho, beres urusan. Kalau guru udah ngomong saya ridho dengan kamu, kamu akan mendapat keajaiban, kalau langsung diyakini, jadi karena saya percaya banget dengan itu hadis itu, saya percaya banget dengan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah, maka terjadilah keajaiban tersebut. Maunah terjadi karena saya manusia biasa, saya maunah. Kalau guru-guru saya luar biasa dan dia wali-wali Allah, dia diberi karomah. Saya kan manusia biasa, jadinya maunah. Saya nggak seberapa banyak belajar Bapak Ibu, tapi saya sebanyak-banyaknya hikmat takut kepada guru saya, sehingga keajaiban datang bertubi-tubi. Insya Allah amalkan.